kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu penyelesaian penyaluran dana bermasalah. Penyaluran dana bermasalah adalah kondisi ketika menerima dana tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian. Penyebabnya dapat berasal dari faktor internal seperti lemahnya manajemen usaha dan faktor eksternal seperti kondisi yang menurun. Nah, untuk mengatasinya, lembaga keuangan melakukan pengawasan khusus melalui pendekatan persuasif, monitoring usaha, pemberian surat peringatan, dan analisis kemampuan pembayaran. Penyelesaian dana bermasalah dapat dilakukan melalui penjadwalan ulang, perubahan syarat pembayaran, penataan kembali pembiayaan, penyelesaian melalui agunan, atau jalur hukum jika diperlukan. Evaluasi dilakukan untuk melihat keberhasilan penyelesaian seperti kelancaran pembayaran, perbaikan usaha, penurunan dana bermasalah, dan berkurangnya risiko kerugian. Dengan pengawasan dan strategi yang tepat, risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan. Pembahasan yang kedua yaitu analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. Analisis kelayakan pembiayaan merupakan proses yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai apakah calon nasabah layak diberikan pembiayaan atau tidak. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan dan kemauan dalam mengembalikan pembiayaan sesuai kesepakatan serta untuk mengurangi risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Dalam melakukan analisis pembiayaan, bank syariah menerapkan prinsip 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, condition of economic. Nah, selain prinsip 5C, bank juga melakukan analisis melalui beberapa aspek pembiayaan, yaitu aspek hukum, aspek teknis atau operasional, aspek keuangan, aspek manajemen, dan aspek syariah. Pembahasan selanjutnya yaitu kebijakan dan teknik pembiayaan bank syariah. Kebijakan pembiayaan bank syariah dibuat melalui kebijakan pembiayaan bank syariah atau KPBS yang menjadi pedoman dalam penyaluran dana. Kebijakan ini harus sesuai dengan aturan OJK, BI, dan prinsip syariah dari DSN MUI. Bank juga menerapkan prinsip kehati-hatian agar pembiayaan yang diberikan tetap aman dan tidak menimbulkan risiko besar. Dalam menyusun rencana pembiayaan, bank melakukan perencanaan terhadap target dan strategi penyaluran dana dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, kinerja pembiayaan sebelumnya, serta kebutuhan pasar. Pembahasan selanjutnya yaitu pengaplikasikan pembiayaan sistem bagi hasil atau mudharabah di bank syariah. Nah, pembiayaan mudharabah merupakan salah satu sistem pembiayaan dalam bank syariah dengan prinsip bagi hasil antara pemilik modal, sohibul mal, dan pengelola usaha atau mudharib. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal selama bulan disebabkan oleh kelalaian pengelola. Sistem ini menjadi alternatif dari sistem bunga karena berlandaskan prinsip keadilan, kerjasama, dan bebas dari riba. Bahasan selanjutnya yaitu pembiayaan murabahah di bank syariah. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk utama dalam perbankan syariah yang menggunakan prinsip jual beli sesuai syariat Islam. Dalam akad murabahah, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan atau margin yang telah disepakati. Bank wajib menjelaskan harga beli barang dan jumlah keuntungan secara transparan. Murabahah memiliki beberapa unsur penting, yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga, serta akad. Syaratnya antara lain barang itu harus halal, harga pokok harus diketahui oleh nasabah, dan transaksi harus dilakukan sesuai ketentuan syariah. Murabahah terbagi menjadi dua jenis, yaitu murabahah tanpa pesanan dan murabahah berdasarkan pesanan. Dalam praktik perbankan syariah, murabahah digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pembelian kendaraan, barang investasi, modal kerja berbentuk barang, dan renovasi rumah. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu akad bai'ah salam dalam perbankan syariah. Bai'ah salam merupakan akad jual beli dalam Islam di mana pembeli membayar harga barang secara penuh saat akad. Sementara penjual menyerahkan barang di masa depan sesuai kesepakatan. Akad ini menjadi solusi bagi pelaku usaha yang membutuhkan dana sebelum menghasilkan produk. Adapun rukun dalam akad bai'ah salam yaitu meliputi pihak yang berakad, yaitu pembeli dan penjual, yang harus memiliki kecakapan hukum dan melakukan transaksi tanpa pemaksaan. Barang yang dipesan harus jelas
jelas jenisnya, kualitas, ukuran, jumlah, dan spesifikasinya. Harga barang harus diketahui dan dibayar penuh saat akad berlangsung. Ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan antara kedua pihak. Nah, adapun syarat akad bai'ah salam yaitu pembayaran dilakukan di awal, barang harus jelas spesifikasinya, waktu dan tempat penyerahan harus ditentukan, barang harus halal, serta barang harus dapat diproduksi dan diserahkan sesuai perjanjian.